Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur karena kasih-Mu dan kebaikan-Mu yang Tuhan selalu limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih buat perlindungan-Mu sepanjang malam hingga pagi ini. Kembali kami bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat yang Tuhan sudah siapkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru. Betapa baik Engkau Tuhan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, berikan kami hikmat dan pengertian untuk dapat memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Amsal 22 ayat yang pertama. Tertulis demikian, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Oscar kedua dari Swedia suatu kali mengunjungi sebuah sekolah di negaranya dan meminta kepada para murid yang ada di sebuah kelas untuk menyebutkan nama raja-raja Swedia yang terkenal. Murid-murid mulai menyebutkan nama-nama raja Swedia, seperti Raja Gustavus Vasa, Gustavus Adolphus, dan Charles ke-10. Seorang guru kemudian berbisik kepada seorang murid, Raja Oscar kedua. Murid itu pun menyebutkan nama Raja Oscar kedua. Sang raja kemudian berkata, "Benarkah? Lalu apa yang telah dilakukan oleh Raja Oscar kedua?" Murid itu berkata, "Saya tidak tahu." Raja kemudian berkata, "Tidak apa-apa, saya pun tidak tahu." Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang kita jalani akan selalu memberikan ingatan kepada generasi di bawah kita. Mungkin tidak semua orang tahu, karena kita bukan orang yang terkenal, tapi setidaknya keluarga dan teman-teman kita tahu mengenai diri kita. Ingatan yang baik tentang kita adalah penting. Itu sebabnya kita tidak dapat hidup dengan sembarangan dan tanpa arahan firman Tuhan. Amsal 22 ayat yang pertama mengatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Dalam ayat ini saudara, nama baik dibandingkan dengan kekayaan yang besar, dan dikasihi orang dibandingkan dengan harta, emas, dan perak. Maksud dari ayat ini adalah bukan kekayaan yang terpenting, tapi integritas dan sikap kita yang baik dan benar, itu yang lebih penting dari segalanya. Saya ingat saudara, ayah dan ibu saya mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai harta yang dapat mereka wariskan untuk kami anak-anaknya, tapi bekal yang dapat diberikan sudah mereka tunjukkan, yaitu teladan hidup yang baik dan iman mereka yang teguh kepada Tuhan. Hidup benar seturut kehendak firman Tuhan lebih penting daripada memiliki kekayaan yang banyak. Kekayaan hanyalah bonus dari Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan kekayaan yang menjadi fokus kita, tapi hidup yang menyenangkan Tuhan dan mengasihi sesama. Itulah yang hendaknya menjadi tujuan utama kita. Dalam Amsal 10 ayat yang ke-7 dikatakan, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Kita perhatikan saudara, bahwa orang yang hidup benar akan dikenang secara manis dan menjadi teladan bagi orang lain. Orang-orang yang masih hidup akan mengingat dan memuji, serta menghormatinya, karena kehidupan yang benar yang sudah ia jalani. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama hidup di bumi ini, mari kita jalani hidup dengan baik, seturut dengan kehendak firman Tuhan. Biarlah kehidupan kita ini menjadi berkat bagi orang lain dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami untuk menjaga hidup kami benar di hadapan-Mu.
sehingga ingatan kepada kami adalah ingatan yang baik. Kehidupan kami menjadi teladan bagi generasi di bawah kami. Tolong kami Tuhan, pimpin kami selalu untuk menjaga hidup kami baik dan benar di hadapan-Mu. Hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Selama kami hidup, kami mau pakai kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan, menjadikan hidup kami ini berarti. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, supaya kehidupan kami selalu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, dalam studi, tugas-tugas, usaha dan pekerjaan, serta pelayanan dan segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami, menjadikan semuanya berhasil, dan dalam semuanya nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa untuk yang sakit, berikanlah kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Kuatkanlah yang lemah ya Tuhan, berikan semangat baru kepada yang berputus asa, dan nyatakanlah pertolongan-Mu ya Tuhan kepada setiap mereka yang sedang mengalami masalah dan pergumulan dalam hidupnya. Kami percaya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, pembela kami, yang memberikan kami jalan keluar, kekuatan dan pertolongan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati bangsa kami Indonesia, dan semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah kasih anugerah-Mu dan rahmat-Mu ya Tuhan, sehingga setiap orang dari segala bangsa mengenal Engkau ya Tuhan Yesus, dan percaya kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan yang berlimpah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.